Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Salam sukses buat kita semua mitra DXN dimanapun Anda berada. Senang sekali dengan diselenggarakannya acara live FB DXN Sharing di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Namun kita masih saja berkesempatan untuk sharing, berbagi pengalaman dengan semua mitra DXN dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada manajemen DXN atas kesempatan yang diberikan. Dan salam hormat saya kepada seluruh leader-leader DXN yang ada di seluruh Indonesia, bahkan khususnya buat leader-leader DXN Medan. Tema sharing kita pada hari ini adalah Why DXN? Kenapa harus DXN? Nah, ini adalah satu kekuatan jika Bapak Ibu ingin menjadi seorang network sejati. Bapak Ibu mesti punya alasan kenapa harus memilih DXN. Sebelum kita membahas tema ini lebih dalam, ya, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmadi. Saya mengenal bisnis MLM sejak tahun 2005. Ada 11 perusahaan MLM yang saya gelutin. 5 diantaranya saya serius di dalamnya. Dan ada 4 perusahaan asuransi, 2 diantaranya saya serius. Nah, hal ini sudah pasti ada buruk baiknya. Kalau kita kaji buruknya, sudah pasti dengan berganti-ganti, ya, dengan berpindah-pindah satu MLM ke MLM lain, tidak tertutup kemungkinan saya diberi label kutu loncat. Nah, Bapak Ibu pasti paham. Nah, hal ini membuat sangat sulit bagi saya untuk terus-menerus berkarir di bisnis MLM. Nah, yang pasti disebabkan oleh karena prospeknya yang itu saja. Ya, setiap berganti satu perusahaan MLM ke MLM yang lain, yang pasti untuk prospekan ya pasti orang-orang yang lama lah. Nah, ini membuat satu masalah, ya, sehingga terjadi krisis kepercayaan, ya. Mereka hilang percaya kepada saya sehingga akhirnya mereka meninggalkan, dan saya sangat kesulitan untuk terus-menerus mencari prospek-prospek baru. Nah, itu dari segi minusnya, dari segi kekurangannya. Dan kalau kita lihat kelebihannya, dan ini adalah satu hal yang sangat menarik Bapak dan Ibu, ya, dengan berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, nah, hal yang saya dapatkan adalah saya banyak tahu kelebihan dan kekurangan satu perusahaan, ya, baik itu dari manajemen, ya, industrinya, bahkan pemiliknya. Saya banyak menilai plus minusnya. Terus apalagi saya paham Bapak dan Ibu, produk-produk kesehatan, produk-produk daripada bisnis MLM itu baik dan buruknya. Nah, jadi kalau cerita tentang produk kesehatan, saya punya banyak pengetahuan. Terus apalagi marketing plan, dan ini sangat penting Bapak dan Ibu. Seorang pebisnis harus tahu marketing plan yang benar-benar bisa membantu Anda untuk bertumbuh kembang hingga menjadikan satu kesuksesan. Nah, demikianlah pengalaman saya beberapa tahun, ya, sejak tahun 2005, hampir boleh dibilang cukup banyak pengalaman, cukup banyak perjalanan yang membangun pengetahuan sampai hari ini saya berada di DXN. Di satu sisi, ya, dengan seringnya, ya, kita berganti-ganti pada satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, ya, terkadang ada satu trauma yang benar-benar ini sangat-sangat sulit bagi kita, ya. Saya merasakan trauma atau patah semangat. Sepertinya memang industri MLM bukan rezeki saya. Sepertinya saya tidak dapat sukses di industri seperti ini. Nah, disebabkan oleh kelelahan juga, dan
akhirnya banyak hal yang menjadi satu pertimbangan, satu kenangan buruk yang benar-benar itu terekam ya di dalam otak bawah sadar saya. Saya sempat kehilangan satu rumah ya, dalam proses perjalanan membangun industri MLM. Kami menjual rumah kami untuk membiayai hidup serta membiayai ya, bisnis kami di multi level marketing. Dan ini akhirnya habis. Rumah terjual, ya kesuksesan juga belum kami dapatkan. Terus hal yang sangat hebatnya lagi, Bapak dan Ibu, kami sempat bertengkar hebat dengan istri hingga membuat satu keputusan untuk kami berpisah beberapa bulan. Dan ini bagi saya adalah merupakan satu pengalaman yang paling sangat menyakitkan pada ini. Akhirnya saya membuat satu keputusan ya. Saya tidak akan menjalankan bisnis MLM ini lagi ya. Saya sadar, saya kembali ke keluarga saya kembali dengan istri saya. Saya bertekad untuk menghabiskan semua sisa umur saya menjadi seorang pekerja sejati. Saya kubur kisah multi level marketing. Tidak ada MLM lain lagi. Sampai suatu hari ya, saya bertekad untuk menjadi supir truk Medan Jakarta. Itu trayek Medan Jakarta. Saya sudah melobi perusahaan dan saya diterima. Akhirnya saya menaikkan SIM saya menjadi SIM B2 umum. Dan itu sudah saya lakukan Bapak dan Ibu. Ya, akhirnya saya ada rencana untuk kerja menjadi supir lintas Sumatera. Dan saya kira ini adalah akhir karir saya. Ternyata saya merasa ada hal yang aneh. Ternyata Tuhan punya rencana lain. Di tengah-tengah rencana yang begitu komplit, yang begitu deal, saya sudah siap untuk melakukan semua tugas saya sebagai pekerja sejati di perusahaan transportasi. Akhirnya kami mendapatkan satu musibah. Istri saya terkena penyakit kanker yang awalnya ketika kami periksa ke dokter itu hanya dinyatakan sebagai gangguan hormonal. Tepatnya sekitar tahun 2011. Istri saya mengalami gangguan hormonal, haid yang selalu di luar batas wajar. Kadang bisa 20 hari, kadang bisa sampai 28 hari. Namun hal ini bukan hal yang biasa bagi kami. Akhirnya untuk sembuh kami melakukan segala macam cara pengobatan. Dari mulai pengobatan cara medis ya, bahkan kedatang ke orang pintar. Gak tahu sih, mungkin saya yang bodoh. Terus sampai diselingin dengan mengkonsumsi produk-produk kesehatan. Waktu itu masih di perusahaan lama ya. Akhirnya semua jalan sudah kita lakukan. Dari segi keuangan hampir sudah menyerah. Untuk ke rumah sakit pun kita sudah lakukan maksimal. Ada 4 kali Bapak dan Ibu kita lakukan percobaan operasi. Sebab pada akhirnya istri saya dinyatakan kanker rahim stadium lanjut. Hingga percobaan operasi dari 1 sampai yang keempat, akhirnya dokter berkesimpulan kami tidak bisa melakukan operasi. Bapak harus cari cara lain. Kami berpikir hanya ada satu kesempatan Bapak dan Ibu ya. Kalau medis sudah tidak menjadi solusi, satu-satunya cara sebagai ikhtiar, tanggung jawab saya sebagai suami hanya melalui produk-produk herbal. Namun sesuai dengan pengalaman yang sudah pernah saya lakukan pada waktu sebelum, itu memang merupakan sebuah tantangan yang sangat hebat. Maksud saya adalah biaya untuk melakukan pengobatan istri, dan ini memang benar-benar di luar
pemikiran. Saya tahu persis untuk melakukan penyembuhan kondisi sakit seperti itu yang disebut kanker rahim ini tidak biaya sedikit apabila menempuh jalur pengobatan herbal. Nah, sebab harga produk-produk herbal dipastikan mahal-mahal sekali Bapak Ibu. Akhirnya sampailah pada batas yang benar-benar hampir membuat saya kehilangan akal. Waktu itu istri saya sampai kehilangan kesadaran dan saya berpikir kami mungkin tidak bisa pandai untuk bersama lagi. Namun saya berdoa kepada Tuhan, ya Allah, seandainya saya diberi kesempatan untuk hidup bersama dengan istri saya lebih lama lagi, tolong kasih saya jalan. Saya ingat sekali Bapak dan Ibu, pada waktu itu saya masih bekerja di salah satu pabrik besi di kawasan industri Medan. Nah, pada waktu itu saya mau menghantar barang industri menuju arah kota Binjai. Namun saya dapat trip yang kedua. Teringatnya saya, trip yang pertama itu didahului oleh teman saya. Mereka berangkat duluan, trip pertama. Mereka mengalami pecah ban, ya, tepatnya di depan kantor kita, yaitu Jalan Asrama Medan. Nah, saya nyusul. Kata pengawas, tolong Pak Amadi bawakan ban. Supir yang satu lagi sedang mengalami pecah ban. Nah, saya membawakan ban untuk dia, dan pada saat saya sampai di depan lokasi, supirnya hanya punya kenet satu. Saya bilang sama kenet saya, tolong bantu. Dia bilang tidak usah, nggak apa-apa, kami bisa, nggak apa-apa, sebentar saja. Sembari kenet saya membantui mereka ganti ban, saya lihat-lihat gedung yang warna merah ini berlubukan matahari, bahkan ada sendok garpunya. Kok kayak pekong ya warnanya gitu, saya pikir. Nah, di sana saya mulai terpikir, ini kayaknya bisnis Jackson sudah lama. Nah, ada rasa kuat di dalam hati saya untuk mencari tahu semua pengetahuan produk yang kira-kira dapat bisa saya gunakan untuk melakukan penyembuhan istri saya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kondisi istri saya sudah hampir hilang kesadaran. 3 tahun Bapak dan Ibu, beliau pendarahan tanpa jeda. Bukan 3 hari, bukan 3 minggu, bukan 3 bulan, tapi 3 tahun. Kami ingat sekali 3 kali lebaran istri saya tidak pernah berhenti pendarahan. Nah, saya berpikir inilah mungkin jawaban, inilah mungkin satu-satunya. Akhirnya pada malam harinya saya browsing internet. Saya melihat semua pengetahuan produk yang ada tersaji di websitenya DXN Indonesia. Saya kagum melihat produk RG dan GL. Saya kepikiran, ya Bapak dan Ibu, semua manfaat yang saya butuhkan, semua komposisi yang saya butuhkan ada pada RGGL, Ganoderma DXN. Dan ini menjadi satu kekuatan. Akhirnya saya bertekad untuk menghubungi semua stokis-stokis yang dekat dengan wilayah saya tinggal. Saya ingat persis pada waktu itu Bapak dan Ibu, saya menghubungi 5 stokis. Semuanya saya SMS. Tapi orang yang paling cepat adalah yang hari ini menjadi sponsor di dalam bisnis kami bersama DXN. Nah, 2 menit setelah saya kirim, beliau telepon saya, dan akhirnya kami membuat janji, kami ketemu dan kami berbagi sharing. Saya melihat ini adalah sebuah peluang untuk istri saya bisa sembuh. Ya. Ketika hal yang paling menakjubkan saya dengar di sana adalah tentang harga produk itu Bapak dan Ibu. Di perusahaan sebelum kebayang Bapak dan Ibu untuk melakukan pengobatannya dengan saya orang yang gajian itu hampir boleh dibilang mungkin seluruh gaji saya disumbangkan untuk membeli produk herbal untuk kesembuhan istri saya. Saya yakin masih tetap kurang.
Tapi saya kaget pada waktu itu saya mendengar harga satu botol RG kemasan 30 kapsul itu 75.000 Bapak ini. Tepatnya tahun 2015. 75.000. Saya tidak kebayang Bapak dan Ibu. Ya, rokok saya lebih dari segitu satu bulan. Semenjak saat itu saya bertekad, saya harus bergabung di DXN ya, dengan tujuan untuk membeli produk dengan harga murah. Ya, saya bergabung di DXN, saya berhenti merokok. Saya alihkan biaya untuk rokok itu untuk pengobatan istri saya. Alhamdulillah, sejak Februari 2015 akhirnya saya tercemplung lagi ke dalam MLM yang berikutnya. Ya, namun pada saat itu tetap saja tekad di dalam hati ini bukan untuk menjalankan bisnis, tapi saya untuk menyelamatkan istri saya. Ada rasa kalau istri saya sembuh, mungkin saya tetap akan melanjutkan sebagai sopir truk lintas Medan Jakarta. Namun ya situasinya berubah. Itu tadi seperti yang saya bilang dengan rencana. Tepat Februari 2015 sampai Agustus 2 tahun berikutnya. Waktu itu DXN mengadakan acara Weekend Family Day. Itu di Brastagi, tepatnya di Bukit Kubu. Nah, di sana ada hiburan yang sangat menggembirakan. Waktu itu kami pasangan suami istri diundang oleh upline leader kami dan kami hadir di sana. Pada waktu itu juga saya mengkhawatirkan kondisi istri. Istri bilang, bisikkan ke saya, "Mas, pendarahannya sudah berhenti." Hari itu ingat sekali. Di bulan Agustus 2 tahun setelah saya bergabung, ya, Agustus 2 tahun setelah saya bergabung, pasnya tepat, ya, istri saya berhenti pendarahannya. Dan mulai sejak saat itu saya menghitung-hitung sampai hari ini, ya, istri saya bersih. Kanker yang ada di rahimnya memang benar-benar tidak ada lagi. Dan hari ini sembuh total. Nah, luar biasanya Bapak dan Ibu, kami menggunakan terapi dengan metode yang tidak disarankan oleh upline kami. Upline kami menyarankan pada waktu itu dengan dosis yang sangat hebat. Namun kami melakukannya dengan dosis sesuai dengan kemampuan dompet kami. Kami hanya menggunakan 1 RG, 1 GL dengan 5 tablet spirulina. Dan ini kami lakukan selama 1,5 tahun. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kami tetap masih bisa bersama dengan istri kami sampai saat ini. DXN merupakan suatu solusi. Nah, kita kembali kepada materi. Why not DXN? Kenapa DXN? Setelah tadi saya menceritakan kisah perjalanan hidup saya menggeluti bisnis-bisnis MLM. Nah, disinilah saatnya saya ingin berbagi sharing kepada Bapak dan Ibu. Ya, setelah saya memutuskan untuk terlibat di dalam industri MLM sebagai satu tanda rasa syukur, ya, atas keberhasilan kami, ya, bisa sembuh dari masalah yang benar-benar hampir tidak terpikirkan. Why not DXN? Ini bukan satu alasan yang sederhana. Jika Bapak dan Ibu tidak punya alasan yang kuat untuk ini, maka saya pastikan Bapak dan Ibu hanya ikut-ikutan di DXN. Nah, baik, kita mulai bahas satu persatu. Saya harap Bapak dan Ibu ini merupakan sharing, ya, bukan menggurui. Nah, kita mulai dengan satu. Yang pertama itu adalah kenapa harus DXN? Karena DXN adalah produk kesehatan. Nah, menurut pakar ekonomi, ya, bukan menurut saya Bapak dan Ibu, menurut pakar ekonomi ada 2 hal yang terbesar di dunia orang menghabiskan uangnya. Yang pertama untuk kecantikan dan yang kedua untuk kesehatan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, DXN adalah industri produk-produk kesehatan. Dan ini merupakan satu pilihan yang tepat buat Bapak Ibu, sehingga saya pastikan Bapak dan Ibu tidak akan tersilap pilih. Ya. Terus yang kedua adalah kenapa Anda harus DXN? DXN itu murni herbal Bapak dan Ibu. Murni herbal.
Nah, jadi mungkin istilah ini tidak asing. Istilah ini tidak asing untuk Bapak Ibu bisa dengar di luar sana. Banyak perusahaan mengakui kami adalah herbal, kami adalah suplemen, kami adalah makanan kesehatan. Tapi Bapak dan Ibu, saya tahu persis. Saya tahu persis. Kalau kita lihat, ya, banyak perusahaan-perusahaan di luar sana mengkombinasikan produk mereka dengan satu zat-zat yang mampu digunakan untuk melakukan demo-demo. Tujuannya hanya untuk memikat pasar. Nah, DXN adalah satu-satunya produk yang murni herbal. Itu karena saya tahu persis RG dan GL adalah jamur Ganoderma yang dibubukkan tanpa campuran apapun, hanya dibubukkan. Nah, ini sangat-sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Terus yang ketiga, kenapa sih kita harus memilih DXN? DXN adalah produk yang terhebat. Bukan karena saya sekarang sedang di DXN. Saya dulu pernah tahu Bapak dan Ibu, banyak produk hebat di luar sana. Kategori hebat Bapak dan Ibu harus paham. Saya pernah menjalankan suatu bisnis dan saya amat serius hingga habis satu rumah untuk membiayai kehidupan serta bisnis kami. Tapi Bapak dan Ibu, kami tidak pernah mendapati produk sehebat seperti yang ada di DXN. Bapak dan Ibu mungkin ingat beberapa waktu yang lalu kita pernah kehilangan minyak linji dari pasar. Bapak Ibu ingat kemasan minyak linji kita yang lama label warna coklat. Kalau dibiarkan dia akan mengendap untuk di bawah. Namun hari ini minyak linji kita adalah minyak linji aroma jasmin dengan cairan yang bening tanpa bubuk. Nah, saya ingat persis ada beberapa bulan, mungkin hampir 1 tahun. Nah, saya kasih tahu Bapak dan Ibu, ini adalah produk yang terhebat. Ini sebagai contoh. Nah, pada waktu itu menantu saya mengalami insiden luka pada bagian mata di tempat kerja. Itu tergores potongan kabel. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Marta Priska. Sebelum menunggu keputusan dokter mata, anak menantu saya ini harus opname. Nah, sembari menunggu keputusan, saya coba-coba Bapak dan Ibu memberikan minyak linji, ya, di pelupuk matanya. Bahkan kalau dia tahan sakit, saya teteskan. Akhirnya 2 hari setelah opname, ya, yang tadinya dinyatakan harus melalui jalur operasi, ternyata di hari ketiga dokter mata menjelaskan untuk kasus seperti ini sepertinya tidak harus operasi, cukup kita kasih obat saja. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kami sangat kaget Bapak dan Ibu. Nah, kebayang Bapak dan Ibu, di luar sana banyak sekali minyak-minyak yang ada di luar sana. Bapak tahu, Bapak dan Ibu pasti tahu, ada minyak yang berasal dari daerah-daerah, ya, banyaklah jenis minyak. Namun ada nggak salah satu minyak yang bisa dan Bapak Ibu yakini bisa digunakan untuk kasus seperti yang dialami menantu saya? Saya yakin tidak ada yang berani Bapak Ibu. Dan hal ini memang sangat merisaukan. Hampir semua downline saya itu risau. Pak, kapan minyak linji ada? Kapan minyak linji ada? Saya hanya menghibur, sabar sebentar, nggak tahu berapa bentar. Tapi ternyata akhirnya kita juga mendapati satu minyak linji sangat hebat pada hari ini, yaitu minyak linji dengan aroma jasmin. Itu adalah merupakan satu bukti. Dan ada satu lagi Bapak dan Ibu. Saya pernah setelah memberikan sharing kepada downline saya di satu training, saya pernah membuat kesepakatan dengan mereka. Ayo kita 1 bulan saja tidak mengkonsumsi kopi linji. 1 bulan saja. Nah, Bapak dan Ibu, ini sangat ajaib sekali. Hampir semua dari downline saya itu merasa keberatan. Enggak bisa dong Pak, berat Pak, mana bisa kami enggak minum kopi linji. Kerjaan saya seperti ini, kesibukan saya seperti ini, tanpa kopi linji, wah kacau kami. Nah Bapak dan Ibu, ini merupakan suatu produk yang sangat hebat yang saya pernah tahu Bapak dan Ibu. Di luar sana, di sebelum perusahaan saya bergabung di DXN, saya tahu produk-produk ini juga hebat.
tapi kami tetap konsumsi, kami tetap beli, kami tetap belanja kepada perusahaan. Tujuan semata-mata hanya untuk tutup poin kepada ibu, tapi tidak menjadi satu kebutuhan seperti yang saya sampaikan tadi, kopi biji. Itu alasan yang ketiga. Dan yang keempat, Bapak dan Ibu, saya kaget melihat ada hal yang sangat menakjubkan, yaitu produk Ganoderma memiliki efek pengobatan, ya, atau zat farmasi. Dan ini saya pelajari benar-benar. Di dalamnya ada zat antivirus, zat anti alergi, zat anti kanker, anti hipertensi, anti diabetes, anti kolesterol, anti inflamasi, peradangan, ya, zat antioksidan, ya, radikal bebas, zat analgesik. Nah, analgesik ini merupakan satu obat penahan rasa sakit, Bapak dan Ibu. Dan ini sangat alami, ya. Itu ada hepatoprotektor, itu membantu kerja liver. Itu citoprotektor, ya, menangkal radikal bebas, serta imunomodulator. Dan ini sangat paling penting, Bapak dan Ibu, di dalam produk-produk Ganoderma. Nah, kesemua ini adalah merupakan satu keajaiban yang saya pernah lihat, dan saya tidak pernah menemukan ini pada produk-produk di perusahaan saya sendiri, Bapak dan Ibu. Dan inilah merupakan satu alasan kenapa saya melihat DXN itu adalah sebuah perusahaan yang sangat luar biasa, ya. Nah, terus kenapa harus DXN? Nah, ini konsep kesehatan, Bapak dan Ibu. Di sana saya juga memiliki konsep kesehatan, ya. Konsepnya hampir lebih kurang lah, bersih-bersih, keseimbangan, terus meregenerasi sel, Bapak dan Ibu. Itu saya pikir hampir semua perusahaan multilevel mempunyai konsep yang lebih kurang sama. Nah, Bapak Ibu boleh pelajari ulang, ya. Bapak Ibu boleh yakinkan DXN mempunyai konsep yang sangat komplit, ya. Apa itu? Yang pertama, bisa memberikan check up. Ini yang paling sangat hebat, luar biasa saya melihat, Bapak dan Ibu, ya. Kalau kita lihat konsep kesehatan yang seperti ini itu hampir tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain. Nah, kalau kita ke rumah sakit, Bapak dan Ibu, hampir sekian banyak biaya yang kita keluarkan, bahkan sekian lama waktu yang kita habiskan hanya untuk mengetahui masalah yang kita alami, untuk mengetahui penyakit yang sedang kita derita. Itu dokter melakukan diagnosa, melakukan check up medikal untuk menentukan masalah, Bapak dan Ibu. Nah, dengan satu produk saja Bapak dan Ibu sudah bisa mendapatkan kehebatan ini. Terus apa lagi? Ya, kalau bersih-bersih sudah pasti, Bapak dan Ibu. Siapa yang gak kenal Ganoderma? Yang kedua, keseimbangan. Meskipun di luar ada, Ganoderma juga sangat hebat. Dengan 200 zat elemen aktif, Bapak dan Ibu. Terus apa lagi? Ya, terus pemulihan. Nah, di sini efek pengobatan, meregenerasi sel, terus awet muda, Bapak dan Ibu. Dan konsep kesehatan yang seperti ini tidak pernah saya menemukan di produk-produk kesehatan di industri lain. Terus apa lagi, Bapak dan Ibu? Kenapa kita harus DXN? Produk kita bekerja secara holistik, secara menyeluruh. Nah, Bapak dan Ibu, saya pernah tahu, ya, konsep kesehatan, ya, seperti yang tadi saya bilang, ada satu produk untuk cleansing, untuk membersihkan, untuk bersih-bersih. Ada satu produk untuk keseimbangan, ada satu produk untuk meregenerasi sel. Jadi kalau di luar sana yang pernah saya alami, untuk cleansing aja kita harus menghabiskan duit untuk beli satu produk ini. Terus untuk keseimbangan produknya lain lagi. Terus untuk memberikan satu efek regenerasi sel ada lagi produknya, Bapak Ibu. Jadi 3 tahapan ini, kebayang Bapak dan Ibu, kalau kantong saya, kantongnya orang gajian sedang mengalami sakit, mungkin saya menikmati, Bapak Ibu. Tapi DXN hanya satu macam saja, tak usah banyak-banyak, cukup RG dan GL. Dan ini satu kesempatan yang sangat hebat
Ya, satu produk yang sangat menakjubkan menurut saya. Ya, terus dia bekerja secara holistik, menyeluruh, apapun masalah di dalam tubuh Anda tidak bisa luput dari jangkauan Ganoderma. Dan ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Terus apa lagi? Kenapa Anda harus DXN? Produk DXN itu cara kerjanya terukur Bapak dan Ibu. Nah, di luar sana Bapak dan Ibu pernah dengar tentang konsep produk kesehatan, produk suplemen, produk herbal, produk makanan sehat. Terus untuk jenis penyakit, contoh Pak, saya sedang sakit stroke, kira-kira saya mengkonsumsi ini berapa lama ya Pak ya bisa sembuh? Jawabannya sederhana Bapak dan Ibu, tergantung. Pasti begitu bukan? Tergantung kondisi setiap orang berbeda-beda. Nah, DXN Bapak dan Ibu, DXN itu cara kerja produknya itu sangat-sangat benar-benar terukur. Contohnya, Bapak dan Ibu punya pengetahuan tentang bagaimana cara mengkonsumsi RG dan GL. Ya, yang pertama mengkonsumsinya satu pasang. Ya, ini sudah umum, mungkin sekedar mengulang aja. Terus yang kedua 2 pasang di minggu kedua. Terus di minggu ketiga itu ada 4 pasang. Terus di minggu ke-6 6 pasang. Kenapa harus 6 pasang? Saya pernah tanya ini, saya pernah pelajari. Ternyata 6 pasang adalah bagaimana maksimalnya, bagaimana Ganoderma bekerja secara holistik, secara menyeluruh. Jika Bapak dan Ibu mampu mengkonsumsi sebanyak 6 pasang produk Ganoderma, RG dan GR, dipastikan Bapak dan Ibu, ya, dalam kondisi tubuh terasa nyaman mengkonsumsi 6 pasang, masalah semua kesehatan Bapak Ibu dinyatakan aman. Dan ini ukurannya. Saya belum pernah melihat produk seperti ini ada di luar sana. Konsumsi ini 9 box, konsumsi ini sekian botol, enggak ada Bapak dan Ibu. Jawabannya sederhana, tergantung sesuai dengan kondisi setiap orang berbeda-beda. Ya kalau kondisi setiap orang berbeda-beda, ya kondisi dompetnya pastilah berbeda-beda. Jadi tidak ada standar yang harus kita kejar. Ya. Terus apalagi Bapak dan Ibu? Konsep kejayaan. Nah, ini dia satu alasan kenapa kita memilih DXN. DXN mempunyai konsep kejayaan Eka Naga, Eka Muda, Eka Pasang. Dari mulai penyediaan bahan baku, penanaman kebun, itu DXN yang punya Bapak dan Ibu. Terus pengolahan, industri, pengemasan, itu DXN juga yang punya Bapak dan Ibu. Bahkan sampai pemasarannya, itu DXN juga yang punya Bapak dan Ibu. Di luar sana banyak perusahaan yang hebat. Yang saya tahu hari ini adalah perusahaan top number 1. Tapi di Indonesia Bapak dan Ibu, mereka tidak punya industri sendiri. Bahkan mereka memasarkan produk yang orang lain produksi. Dan ini bisa saja jadi masalah kapan-kapan. Seandainya kesepakatan kerjasama jual belinya bisa bermasalah. Dan ini pernah kita alami, peralihan produk dari produk awal ke produk yang kedua, walaupun mereknya sama tapi kualitasnya berbeda. Karena produsen pertama punya masalah dengan perjanjian dagang, itu masalah mereka. Tapi hal yang seperti ini yang paling sangat kita takutkan untuk memegang satu perusahaan. DXN punya konsep kejayaan Eka Naga, Eka Minda, Eka Pasar, dan ini sangat benar-benar memberikan satu kekuatan Bapak dan Ibu. Tidak ada perubahan, tidak perlu Bapak Ibu khawatir tentang masalah harga. Harga dijamin pasti termurah. Sebab semuanya adalah dikuasai oleh satu perusahaan. Terus apalagi Bapak dan Ibu? Sangat transparan. Nah, saya pernah melihat Bapak dan Ibu di perusahaan lain. Ada ke New Zealand, ada ke Meksiko, ada ke Roma, ada yang jalan perjalanan religius, umroh dan sebagainya. Ada di perusahaan lain juga ada. Tapi jalan-jalan ke ladang Ganoderma seperti yang dilakukan DXN, dan mereka jalan-jalan ke industri tempat produk mereka dibuat, itu tidak ada Bapak Ibu. Saya tidak pernah tahu Bapak Ibu sehebat apa perusahaan mereka. DXN lakukan itu.
Dan ini sangat transparan. Bapak dan Ibu bisa saksikan sendiri bagaimana spirulina itu ada kolamnya, bagaimana ganduma itu dibudidayakan. Dan Bapak Ibu bisa sentuh, bisa raba, bisa nikmati. Dan ini adalah satu kehebatan sangat luar biasa. DXN sangat transparan. Terus ini yang paling sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Saya ingin melihat satu masalah yang pernah saya alami di perusahaan saya, pernah berpegang teguh, yaitu pemiliknya 4 orang Bapak dan Ibu. Salah satunya bermasalah, mengundurkan diri, menarik sahamnya. Apa yang terjadi? Kacau manajemennya Bapak dan Ibu. Pengaruhnya ke distributor pasti ada. Banyak perubahan yang terjadi, dan perubahan itu tidak nyaman buat kita Bapak dan Ibu. Kenapa? Pemiliknya 4 orang, pasti 4 pemikiran. Dan hebatnya Bapak dan Ibu, DXN mempunyai satu pemilik, yaitu tunggal Datuk Dr. Lim Xiaojin. Pasti Bapak Ibu tahu, cuma satu. Dan yang luar biasanya lagi Bapak dan Ibu, beliau adalah seorang ilmuwan, bukan seorang pebisnis. Nah, kebayang Bapak dan Ibu, jika pemilik perusahaan tempat Bapak dan Ibu bergantung untuk membangun karir, membangun masa depan yang sangat hebat, di dalam benak kepalanya hanya terpikir uang. Apa yang akan terjadi dengan bisnis Bapak dan Ibu? Tapi Dr. Lim Xiaojin, beliau lebih mengedepankan bagaimana supaya produk yang dia temukan, produk yang dia anggap ini sangat bermanfaat buat orang banyak, itu memberikan manfaat supaya bisa dirasakan oleh semua manusia di seluruh dunia. Dan hari ini sudah terbukti Bapak dan Ibu, DXN sudah menyebar luas hampir ke 187 negara. Dan ini sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Beliau sangat hebat, lulusan Indiana Institute of Technology India. Bapak dan Ibu, ini adalah sekolah farmasi yang paling hebat di dunia, ya, yang kedua setelah Jerman. Terus tahun 1997 dianugerahi gelar PhD. Dan ini juga salah satu kehebatan beliau. Ini seterata 3 Bapak dan Ibu. Kalau kita di sini disebut dengan profesor. Untuk mendapatkan gelar ini Bapak dan Ibu harus tahu syarat, memiliki satu pengumuman yang sangat hebat. Ya. Terus kenapa Anda harus memilih DXN? DXN lahir dari motivasi produk, yaitu gandum Bapak dan Ibu. Nah, di luar sana, seperti saya bilang tadi, banyak perusahaan multi level marketing itu berdiri, lahir, perusahaan duluan yang lahir, baru mencari produk apa yang akan ke pasarkan. Dia cari sana cari sini, produksinya boleh jadi 1, 2, 3, 4 macam. Beda dengan DXN, beda sekali, sangat berbeda. DXN lahir itu ganodermanya duluan ditemukan. Terus si pemilik berpikir bagaimana ini yang produk yang sangat bermanfaat ini, ya, makanan yang sangat bermanfaat ini, herbal yang sangat bermanfaat ini bisa dinikmati segitu banyak orang, sehingga memikirkan sebuah konsep bagaimana cara pemasarannya. Itulah lahirnya perusahaan multi level marketing DXN International. Ya, luar biasa Bapak dan Ibu. Ini salah satu hal yang menakjubkan. Terus harga. Nah, kita lihat tadi dengan konsep kejayaan, sudah pasti Bapak dan Ibu, di luar sana juga banyak perusahaan yang melihat DXN ini mempunyai satu kejayaan, ya, dengan produk Ganoderma. Perusahaan juga buat, ada juga kopi plus Ganoderma, ada macam-macam lah produk Ganoderma. Tapi Bapak dan Ibu, dari segi kualitas, dari segi harga, ya, ini benar-benar sangat bersaing Bapak dan Ibu. Sebab apa? Mereka tidak punya konsep kejayaan ikan naga, ikan minta, dan ikan pasar. Gimana mereka mau bersaing harga kalau bahan bakunya bukan mereka punya? Gimana mereka mau bersaing harga kalau produksinya bukan mereka punya? Mustahil. Secara matematis Bapak dan Ibu nggak bakal ketemu. Ya. Ini saya paling hebat saya lihat dengan DXN. Saya melihat 75.000 di tahun 2015 satu botol RG ke pasar 30. Ini sangat murah Bapak dan Ibu. Saya belum pernah ada produk herbal masa itu yang semurah itu. Ya. Terus apa lagi? Dari harga. Nah, saya melihat banyak aktivitas perusahaan DXN, perkembangan perusahaan DXN. Itu DXN membangun pabrik di mana-mana negara berkembang yang konsep DXN-nya maju.
Itu kalau kita lihat di Facebook, di mana-mana itu ada, kita lihat pabrik baru yang dibangun oleh pemilik. Dan ini menyatakan memang benar-benar DXN sangat diminati di mana negara, dan omsetnya benar-benar menjadi satu panutan. Nah, Bapak dan Ibu, apalagi sistem bagi hasil. Nah, kenapa kita memilih DXN? DXN itu sistem bagi hasilnya adalah sistem marketing plan murni. Ya. Ini benar-benar syariah Bapak dan Ibu. Ya. Kalau kita bahas bagaimana marketing plan perusahaan DXN dengan marketing plan perusahaan yang sebelum, ini ada perbedaan yang sangat mendalam. Nah, pada marketing plan perusahaan DXN, saya melihat ada satu hal yang sangat murni. Ya, kalau kita jelaskan mungkin habis waktu kita setengah hari lagi. Tapi ini sekedar ilustrasi. Bapak dan Ibu lihat, kalau kita berbicara murni, ya, bagi saya pribadi sebagai seorang Muslim, standarnya harus bisa sesuai dengan konsep syariah. Sebab syariah tidak ada misalnya penipuan, tidak ada kezaliman, tidak ada kecurangan. DXN itu sudah bisa diterima Bapak dan Ibu di negara-negara persemakmuran Uni Emirat Arab. Ini adalah salah satu patokan bagi saya, ya, kenapa MLM itu bisa diterima di sana, karena teruji secara syariah, marketing plan-nya benar-benar tanpa riba. Terus untuk membangun sebuah perusahaan MLM ini Bapak dan Ibu, perusahaan harus benar-benar kuat Bapak dan Ibu. Belum tentu 5 tahun, 10 tahun perusahaan sudah mendapatkan hasil, bisa menyumbang hasil. Kenapa? Karena itu tadi Bapak dan Ibu, untuk membuat sebuah MLM murni, kita lihat Bapak dan Ibu, marketing plan DXN itu yang pertama saya melihat yang paling banyak dapat bagian itu adalah distributor Bapak dan Ibu. Ya, yang paling banyak saya dapat itu distributor. Nah, kalau di perusahaan lain saya pernah mengalami satu gejolak yang ada di perusahaan sebelum. Ya, kita mungkin ada beberapa produk di dalamnya. Marketing plan itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi pasar. Nah, saya pernah kecewa di sana. Ada satu hal ini pengalaman saya bagi sharing kepada Bapak Ibu. Ada marketing plan yang awal-awalnya, ya, dia ada plan A-nya. Distributor nyaman berlaku bisnis dengan semua konsep marketing plan dengan plan A. Tiba-tiba ada perubahan. Mungkin target perusahaan, mungkin target omset dan sebagainya dengan pertimbangan keuangan, akhirnya lahir yang namanya plan B. Nah, saya pikir ini adalah satu keserakahan. Dampaknya apa yang terjadi di pasar Bapak dan Ibu? Dampaknya banyak produk yang dijual di bawah harga Bapak dan Ibu. Ya, ini masalah prakteknya kita nggak bahas di sini. Ya, mungkin saya berharap ini di DXN tidak akan pernah ada Bapak dan Ibu. Jika memang ada, ini adalah hal yang paling sangat menakutkan bagi saya. Nah, saya pernah mengalami hal seperti ini. Saya mencintai perusahaan itu, tapi dikarenakan ini semua bisnis dan jaringan saya hancur Bapak dan Ibu. Ya. Ada orang-orang tertentu yang melakukan jalan-jalan singkat sehingga dampaknya ke lapangan, dampaknya ke pasar, itu merusak kedistributoran kami. Kami hanya mampu melakukan dengan cara yang murni, dengan cara yang natural, tapi mereka menggunakan jalan-jalan singkat, akhirnya mereka dapat keuntungan yang banyak. Dan saya berharap ini tidak terjadi. Ini sebab lahirnya adalah satu lagi, yaitu marketing plan dengan plan B, plan A, plan B. Siapa yang melakukan A, lakukan yang B, lakukanlah. Semuanya, dua-duanya adalah legal menurut perusahaan. Tapi insya Allah, ya, di DXN tidak ada. Saya berharap ini tidak akan kami hadapi Bapak dan Ibu. Dan ini satu alasan saya melihat DXN adalah sangat hebat. Terus apa lagi? Sistem bagi hasil. Perjalanan karir yang sangat panjang Bapak dan Ibu. Nah, perjalanan karir di perusahaan lama saya mengingat ketika seseorang menjadi seorang distributor, ya, distributor naik karir, peringkat teratas adalah distributornya bergelar Crown Ambassador. Crown Ambassador dari distributor hanya selisih 8 tahapan pencapaian. Pada waktu awal perusahaan itu berdiri, memang
Distributor yang bergelar Crown Ambassador adalah sebuah peringkat yang paling megah, paling hebat. Tapi hari ini Bapak dan Ibu, kasihan banget, itu Crown Ambassador juga di sana bertumpuk, jumlahnya sampai ribuan. Kebayang Bapak dan Ibu, ada satu, ya secara matematis namanya bonus selisih. Ini pasti mempengaruhi dengan pendapatan. Kalau dulu kita lihat ada Crown Ambassador berpenghasilan ratusan juta, 900 juta, kita dengarnya kebayang Bapak dan Ibu, gimana sih uang segitu banyak. Tapi hari ini Bapak dan Ibu, saya pernah tahu, saya kenal orang Crown Ambassador berpenghasilan di bawah 10 juta Bapak dan Ibu. Kasihan banget ya. Ini adalah efek daripada konsep multi-level, konsep marketing plan yang tidak siap untuk jangka panjang. Tapi DXN Bapak dan Ibu, kebayang usia DXN sekarang sudah hampir 28 tahun. Karena Ambassador di Indonesia baru 2 Bapak dan Ibu. Jadi banyak sekali kesempatan. Saya yakinkan Bapak dan Ibu, boleh siapapun berlomba-lomba, masih panjang perjalanan Bapak dan Ibu. Ya, itu alasan kenapa DXN mempunyai perjalanan karir yang panjang. Ini juga sangat fantastis. Ya. Terus apalagi? Kenapa harus DXN? DXN bisnis internasional, ya, yaitu perusahaan yang sangat kuat, yaitu perusahaan usianya sudah mencapai hampir 28 tahun. 5 tahun pertama seperti saya katakan tadi, untuk membangun sebuah konsep perusahaan MLM murni, 5 tahun pertama adalah masa yang paling ranu, ya, paling rapuh. Di sini omset belum menjadi patokan. 5 tahun kedua itu baru permajaan. Lebih dari 10 tahun baru perusahaan itu dinyatakan betul mapan. Nah sekarang DXN sudah mencapai hampir 28 tahun Bapak dan Ibu. Apa lagi yang Anda pikirkan? Saya tidak ragu, DXN sudah cukup kuat. Dan saya dengar kabar Bapak dan Ibu, DXN bukan hanya bergejolak di bisnis multi-level DXN yang bergerak di bidang produk kesehatan. Kemarin saya pernah lihat ada iklan yang disampaikan oleh leader-leader kami. Ternyata perusahaan DXN juga punya perusahaan perhotelan, punya properti, punya objek wisata yang milik perusahaan DXN. Bahkan DXN banyak sekali punya industri-industri yang lain, perkebunan juga. Dan ini sangat menakjubkan. Artinya Bapak dan Ibu, kalau kita melihat dari skala sudut DXN produk herbal Ganoderma itu saja sudah sangat kuat, 187 negara Bapak dan Ibu. Tapi kebayang itu nggak usah sampai repot begitu kita mikirin, ya. DXN sangat luar biasa Bapak dan Ibu, bukan hanya produk MLM saja, tapi semua bidang DXN sangat kuat. Terus apa lagi? DXN pernah tercatat sebagai peringkat 13, yaitu di Direct Selling News Global. Dan ini menurut saya sih, ini menjadi satu acuan, menjadi satu patokan. Nah, kalau Anda bilang bisnis Anda adalah bisnis internasional, kalau Anda bilang bisnis Anda adalah bisnis terbaik, ya 100 top number 1, 100 top direct selling news, ada nggak perusahaan Anda di sana? DXN urutan ke-13. Meskipun tidak nomor 1 Bapak dan Ibu, tapi untuk menjadi peringkat 13 Ibu, kebayang Bapak dan Ibu, dunia Bapak dan Ibu, dunia. Itu sangat mengagumkan sekali. Terus yang terakhir Bapak dan Ibu, ya hanya sebagai penutup, saya melihat ini saya ulang kembali tentang Ganoderma Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu pernah lihat ada Ganoderma yang beredar di luar sana, ya. Perusahaan Ganoderma banyak sekali. Tapi kenapa Ganoderma itu DXN adalah yang terbaik? Ganoderma DXN adalah Ganoderma yang diteliti, ya, dari 200 menjadi 6 Ganoderma yang mempunyai khasiat yang sangat hebat. Namun Datuk Lip mengadakan riset, mengkawin silangkan hingga ke-6 manfaat yang hebat di dalam setiap jamur ini menjadi satu jamur Ganoderma DXN. Jadi di luar sana banyak Ganoderma. Bahkan saya pernah diprospek oleh salah satu perusahaan MLM yang mereka juga karena tahu saya di sini, dia bilang kami juga punya produk Ganoderma. Terus saya nanya,
Ganoderma yang jenis apa? Ya Ganoderma yang jamur merah. Jujur saya bilang kalau saya nggak hargai dia saya mungkin sudah ketawa. Tapi itulah. Ini adalah merupakan satu pengalaman. Ternyata mereka juga nggak tahu Ganoderma, dianggapnya semua jamur merah itu adalah Ganoderma Bapak dan Ibu. Ya. Nah, jadi DXN mempunyai Ganoderma yang sangat benar-benar, ya, yang sangat benar-benar hebat, ya, dari 6 jenis menjadi satu Ganoderma. Terus apalagi Bapak dan Ibu yang mereka tidak miliki adalah ekstrak Ganomiselium. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Ganoderma yang disebut GM, Ganomiselium, ini adalah satu Ganoderma yang tidak pernah ada di pasaran manapun. Dan ini saya pastikan Bapak dan Ibu, manfaatnya sangat hebat. Kalau kita berbicara testimoni, saya butuh waktu 1,5 hari lagi untuk produk Ganoderma. Tapi hari ini saya tidak sedang testimoni. Saya hanya mau memamerkan betapa hebatnya produk yang hari ini saya yakin yang bisa merubah hidup kami. Nah Bapak dan Ibu, sekali lagi saya tekankan kepada Bapak dan Ibu, semua yang saya bagi sharing tadi, ya, saya bukan merupakan sebagai seorang guru. Ini aja merupakan sharing yang saya bandingkan dari pengalaman saya pernah menggeluti bisnis multi level marketing di perusahaan lain. Saya berharap pengetahuan ini bisa menginspirasi, bisa membuat Bapak Ibu menjadi lebih mantap terhadap DXN. Ya, seperti tadi why not DXN, Bapak Ibu punya alasan. Nah, ini alasan saya. Ya, saya bagikan kepada Bapak dan Ibu, walaupun Bapak Ibu tidak punya pengalaman sepahit saya, minimal Bapak dan Ibu bisa mengambil manfaat dari apa yang baru saya sampaikan. Sehingga ini benar-benar menjadi satu keteguhan hati, sehingga Bapak dan Ibu bisa mantap bersama DXN. Nah, itu aja mungkin sharing singkat dari saya pada hari ini. Ya, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.